Kenalkan, kami dari Uniro. Konteks saya ke sini itu terkait pembelajaran kearifan lokal budaya tentang batik. Nah, di sini kami ingin observasi terkait batik yang dimiliki oleh Ibu. Ya. Sebelumnya Ibu siapa gitu? Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah. Nah, ini pertanyaan pertama, Bu. Apa yang menginspirasi Bapak Ibu untuk memulai usaha batik ini? Apa yang menginspirasi dari Bapak Ibu untuk mulai usaha batik? yang menginspirasi Ya, awalnya Bunda itu waktu kecil itu di rumah itu kan masih rumah kuno, di rumahnya di seberang situ ya. Itu jadi neneknya Bunda itu namanya Mbah Sedeng, itu fotonya nanti ada di dalam. Itu punya anak laki-laki semua 5, semua laki-laki. Dan pada adat di sini itu kalau anak laki-laki menikah, kalau dalam kategori yang mampu ya, itu dibawakan 100 lembar kain tenun gedok yang kualitasnya bagus, nanti ditempatkan di kotak kayu besar, nanti bisa dilihat di sana tempatnya. Itu 100 potong itu bukan hanya batik ya, tapi ada juga sapi, ada ranjang kuno seperti yang di depan, ada bokor-bokor kuningan, emas-emasan, emas beneran, terus ada pokoknya Rojo Brono, Rojo Koyo semua dibawa untuk pengantin perempuan, untuk calon pengantin perempuan. Dan pada setiap kain itu ada motif, ada nama, ada filosofinya. Dan itu semua motif itu ada filosofi atau maknanya. Jadi motifnya itu ada mulai dari kelahiran, kematian, orang sakit, orang mau sunat atau mau nikah dan lain sebagainya, itu ada lengkap 100 lembar itu. Dan batik sendiri itu di situ setiap motif itu menceritakan tentang kisah perjalanan hidup manusia pada umumnya ya. Contohnya seperti bukan hanya di pedesaan, tapi mungkin batik gedok sendiri itu Bunda sendiri percaya kalau batik gedok itu ada, itu sudah lama sekali karena motif-motifnya itu ada motif dari Singosari itu sudah ada, motif gringsing ya. Motif gringsing itu konon katanya dulu dipakai para prajurit kalau mau berperang karena filosofinya tolak bala. Ada motif panji-panjian itu ada di zaman Majapahit. Jadi Panji Ori, Panji Serong, Panji Krendel, Panji Drasa, Panji Puro, pokoknya panji-panjian yang hanya terdapat di Majapahit, Kerajaan Majapahit. Dan itu semua koleksi itu masih ada. Bunda kan waktu kecil tidurnya sama nenek, sama Mbak Sedeng itu ya, itu diceritakan setiap malam mau tidur, diceritani. Terus kalau mau hari raya, batik-batik kuno koleksinya Mbak itu dikeluarkan, dicuci, terus diangin-anginkan, dikasih wangi-wangian dari akar-akar kayu, dari apa itu namanya, merica hitam seperti itu. Tidak dijemur secara langsung di matahari, tapi diangin-anginkan dan disimpan lagi. Disitulah saya selalu bertanya, ini motif ini buat apa? Kenapa dinamakan ini? Karena waktu masih kecil itu Bunda termasuk anak yang paling kalau zaman sekarang kepo ya, ingin tahu. Dan pada umur 7 tahun itu Bunda sudah mencuri-curi belajar, yaitu bisa belajar memintal benang. 7 tahun sudah bisa mintal benang, nanti di belakang ada alatnya. Karena di rumah itu banyak sekali alat pintal, alat tenun, alat batik itu masih ada, tapi pada waktu Bunda gede, sekitar umur 10 tahun itu sudah nggak ada yang memproduksi, tapi hanya tinggal alat-alatnya. Maka
terinspirasinya tuh dari koleksi-koleksi nenek yang ada itu kan, katanya dulu hanya buat seserahan, tapi sekarang masih, waktu itu masih dipakai tapi tidak ada produksi lagi. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda dalam melestarikan batik Indonesia? Harapan saya juga jangan sampai punah, terus apalagi tenunnya ya. Kalau yang batik itu tidak masalah karena pembatik itu banyak sekali, di hampir semua rumah bisa membatik. Tapi yang generasinya hampir terputus itu tenunnya, Mas. Tenun sama mintal itu sekarang yang paling muda itu umur 40 tahun, 45 ya, 40 tahun itu paling muda. Ya, semoga yang muda-muda ini mungkin yang dari fakultas bisa ikut melestarikan. Udah tahun 2010 itu mendapat penghargaan Upakarti dari Bapak SBY. Terus dari Semen Indonesia juga itu di bidang pelestarian, dan itu apa, piala-pialanya pelestarian yang hampir punah ya, kebudayaan yang hampir punah, sandang yang hampir punah. Terus kita juga sekarang ini mau mengajukan pelatihan tenun gedok, karena kalau yang batik saya ditawari sudah terlalu banyak yang batik, terus setiap daerah kan batik itu pasti ada ya, jadi tenun itu yang nggak boleh punah. Jadi saya ngajukan ke Dinas Nakerin untuk mengadakan pelatihan tenun dan memberikan alat bantu, alat tenun. Terus ini sudah di ACC, seharusnya bulan ini, karena bulan ini saya harus bolak-balik keluar kota, mungkin nggak bisa jadi di pending untuk Novembernya nggak tahu bulan berapanya, belum pasti. Untuk pelatihan tenun gedoknya itu umurnya 30 tahun ke bawah. Itu Kalau mau ikut lihat nanti boleh. oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, dan niku impun Bu ya. Itu Ampun. dari kami